Shalom, selamat sore buat Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Mari sama-sama datang kepada Tuhan, kita mau menikmati Tuhan. Biarlah lawatan Tuhan malam hari ini boleh menjamah setiap kita, dimanapun kita berada. Tuhan hadir, baik dalam hidup kita maupun dalam rumah tangga setiap kita. Mari sama-sama datang kepada Tuhan, naikkan syukur kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu baik. Apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup setiap kita, percayalah bahwa itu yang terbaik buat setiap kita. Kita boleh kuat sampai dengan hari ini, itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sore hari ini kami boleh berkemenangan dalam Engkau ya Tuhan, untuk hadir menjumpai Engkau ya Bapa. Kami rindu ya Tuhan, biarlah kami boleh berjumpa dengan Engkau, boleh mengalami Engkau ya Tuhan Yesus. Kami boleh diubahkan ya Tuhan karena kasih-Mu yang mengalir dalam kehidupan setiap kami ya Bapa. Biarlah sore hari ini ya Tuhan, kami mau menaikkan puji-pujian kepadamu ya Bapa. Dan Engkau bertahta atas puji-pujian setiap kami, setiap umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mengelulukan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan sama-sama, amin. Ada kuasa dalam setiap puji-pujian kita. Sebab Tuhan bertahta atas puji-pujian kita. Dengan
Namanya Tuhan kita adalah Allah yang berkuasa. Biarlah mulut kita penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan, pengagungan yang akan Tuhan. Menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang berkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. mari sama-sama katakan kepada Tuhan. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang berkuasa. nama yang telah membebaskanku. Amin. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama yang berkuasa, Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya.
malam hari ini kita akan puji-pujian itu tentang kuasa Tuhan. Biar setiap kita boleh mengalami kuasa Tuhan, kedahsyatan Tuhan dalam setiap hidup kita. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, Engkau bertahta Tuhan, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita. Amin. Namanya berkuasa, katakan sama-sama. betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Sama-sama katakan. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau ya Tuhan. Bila kami boleh mengalami kuasa kedahsyatan-Mu ya Tuhan. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang penuh dengan dahsyat kedahsyatan yang luar biasa. Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang senantiasa ada bersama dengan kami ya Tuhan. Bila puji-pujian kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Engkau disenangkan ya Tuhan. Kami boleh menarik kuasa-Mu. Kami boleh menarik hadirat-Mu ya Tuhan. Penuhi setiap kami ya Tuhan kemuliaan daripada Engkau ya Bapa. Biar setiap kami ya Tuhan, mulut kami penuh dengan puji-pujian kepadamu ya Tuhan. Sebab Kaulah pengharapan setiap kami.
menjalani dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan pengharapan kita. Tuhan, Kaulah pengharap, kami hanya percaya kepadamu Tuhan. Percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji.
naikkan pujian dengan perlahan kali. Layak dipuji disembah, Kaulah yang berkuasa dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar Layak dipuji disembah, Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar Terimalah semua sembah pujian yang kami panjatkan kepadamu pada malam hari ini. Biarkan Engkau bersemayam dengan nyata di tengah-tengah pujian kami. Kami boleh menikmati kehadiran-Mu. Kami boleh menikmati jamahan-Mu. Menikmati kasih dan kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Sekali lagi ya Bapa, biarkan Engkau akan menunjukkan diri-Mu ya Bapa saat kami menyembah Engkau. Dan biarkan semua yang menyembah Engkau akan mengalami Engkau ya Bapa. Terima kasih untuk kehadiran-Mu tengah-tengah kami. Malam hari ini kami rindu belajar daripada firman-Mu. Biarkan Engkau akan mengajar kepada kami ya Bapa. Dan biarkan firman-Mu menjadi pelita bagi langkah-langkah kehidupan kami. Kami menyerahkan jam yang indah pada malam hari ini untuk belajar daripada-Mu. Demi satu nama yang ajaib, nama kekasih jiwa kami, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Malam hari ini saya ingin menceritakan bagaimana gereja yang mula-mula itu melakukan tugasnya untuk bersaksi dari Yerusalem, Samaria, Yudea, Samaria, dan sampai ke seluruh bumi. Saudara, gereja mula-mula itu dimulai dari Yerusalem. Kita tahu ya, Yerusalem, di kota itu Yesus disalibkan sebagai seorang kriminal, dianggap kriminal. Di kota yang sama ada murid Yesus yang mengkhianati dia. Di kota yang sama ada murid Yesus yang menyangkal dia. Di kota yang sama murid-murid itu kocar-kacir, tidak tahu pergi kemana. Jadi sebetulnya memulai pemberitaan Injil di kota Yerusalem adalah sesuatu yang sangat sulit. Tetapi kita lihat kenyataannya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat yang ke-28,
Hanya dalam waktu beberapa minggu saja, kota Yerusalem ini penuh dengan nama Yesus. Hanya dalam waktu beberapa minggu, dari Kisah Para Rasul pertama sampai yang kelima, hanya butuh waktu beberapa minggu. Dan yang luar biasa, dari Yerusalem, Injil itu mulai menyebar ke Yudea, Samaria. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat yang ke-10, sampai semua penduduk Asia mendengar mengenai firman. Lihat ya, pergerakannya cepat sekali. Nah, Rasul Paulus punya wilayah pelayanan yang lebih besar ketika dia memberitakan Injil. Dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, itu di seberang Laut Adriatik, sekarang itu Italia. Sampai sejauh ini dia terus berjalan, karena kalau kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-15, ayat yang ke-19 sampai 23, dia tidak ingin memberitakan Injil di mana Kristus sudah diberitakan. Dia cari daerah-daerah yang lain. Dan ini berarti luar biasa ya saudara. Dari Yerusalem di wilayah Timur Tengah, dia sampai ke Eropa Selatan. Dan tidak ada satu tempat pun yang luput dari pemberitaan Injil Kristus. Cepat sekali ya. Dari Yerusalem sampai ke seluruh Asia, sampai ke Eropa, bahkan kira-kira abad keempat, kekristenan itu sudah menaklukkan kerajaan yang tadi menganiaya dia. Jadi kita lihat ya, pergerakan kekristenan itu begitu luar biasa. Injil diberitakan dengan penuh kuasa. Nah, kita lihat kenapa gereja mula-mula bisa melakukan ini dengan luar biasa. Kenapa? Kita perlu belajar. Karena mereka melakukan pekerjaan persis seperti yang Tuhan perintahkan. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12, di situ dikatakan begini. Saya tidak tahu apakah saya bisa menyelesaikan pelajaran ini. Kalau tidak bisa kita sambung besok ya. Daripada saudara pulang jam 9 malam. Operatornya sudah payah juga. Bukan hanya saudara. Saudara mungkin hanya duduk sambil makan kacang. Ini operatornya belum makan sampai sekarang. Lihat ya. Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Lihat, ini kuncinya. Kenapa gereja mula-mula sampai abad yang keempat begitu luar biasa? Karena mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang dikerjakan oleh Yesus. Sekali lagi saya ulang. Kenapa kekristenan pada zaman gereja mula-mula begitu cepat? Yerusalem, Asia, seluruh Asia, Eropa, sampai di abad keempat begitu hampir seluruh penjuru dunia ini boleh mendengarkan kabar baik mengenai Yesus. Kenapa? Karena menurut Yohanes 14 ayat yang ke-12, jemaat mula-mula mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang dikerjakan oleh Yesus. Sekali lagi saya ulang. Kenapa kekristenan zaman gereja mula-mula begitu luar biasa? Karena gereja mula-mula melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang dikerjakan oleh Yesus. Nah,
Dan ini memang perintahnya begitu, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Nah sekarang apa yang dimaksud dengan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang dikerjakan oleh Yesus? Apa kira-kira ada menurut saudara? Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang dilakukan oleh Yesus. Ada? Gimana? Ini sebetulnya tidak ada. Dari segi mutu tidak ada pekerjaan yang lebih hebat daripada yang dilakukan oleh Yesus. Sekali lagi ya, dari segi mutu tidak ada satupun pekerjaan yang lebih hebat daripada yang dilakukan oleh Yesus. Dari segi apa? Mutu. Tetapi yang dimaksud pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar di sini adalah dari kuantitasnya. Jadi dilakukan oleh banyak orang, dilakukan oleh lebih banyak orang, dan ini hasilnya lebih besar. Nah, jadi sekarang kita mengerti ya, jemaat mula-mula mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari Yesus itu secara kuantitas. Nah, sekarang kita mau melihat sebetulnya apa sih pekerjaan-pekerjaan itu. Coba kita baca terus ayat-ayat ini ya saudara. Kita baca ayat yang ke-13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Lihat ya saudara. Tadi kita lihat pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, itu syarat utamanya percaya kepada Yesus. Kita percaya kita diperintahkan untuk melakukannya dan diberi kuasa. Nah, sekarang pekerjaan-pekerjaan besar itu yang Tuhan perintahkan itu berkaitan dengan doa. Jadi sekali lagi ya, tadi ayat yang 12 berkata, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang dikerjakan oleh Yesus. Dan kita tahu pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada Yesus itu bukan dari segi mutu, tapi dari segi kuantitasnya. Dan sekali lagi ayat yang ke-13 menjelaskan kepada kita bahwa pekerjaan-pekerjaan yang besar itu berkaitan dengan doa. Karena ayat yang ke-13 berkata, dan apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Nah, sekali lagi, yang dimaksud di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-13, doa seperti apa? Ini bukan doa-doa biasa atau doa-doa secara umum. Tapi ini sebuah jenis doa, adalah doa yang mempedulikan kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh orang yang terhilang. Jadi saya jelaskan ya pelan-pelan. Ini karena sudah malam. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari apa yang Yesus buat itu berkaitan dengan doa. Itu bukan doa permintaan biasa, tapi sebuah doa untuk menjawab kebutuhan orang yang terhilang. Nah, itu yang kita mau belajar yang namanya doa penginjilan. Ya, sampai di sini ya. Jadi gereja Tuhan kita harus merubah strateginya. Strategi kita, kan kita lihat ya saudara.
Kalau zaman dulu hanya dalam beberapa minggu saja, Yerusalem tempat Yesus dikhianati, tempat Yesus ditinggalkan oleh murid-muridnya. Hanya dalam beberapa minggu Yerusalem bisa diselamatkan. Hanya dalam beberapa bulan, beberapa tahun sampai ke Asia Kecil, sampai ke Eropa. Begitu luar biasa dengan cepat. Kalau kita lihat hari ini, apakah seperti itu kekristenan? Menjalar? Tidak. Kenapa? Karena gereja tidak melakukan strategi yang Tuhan mau. Strateginya kan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Kita dilarang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih kecil untuk menjangkau kota, untuk menjangkau bangsa. Kita tidak bisa, saudara. Ini pekerjaan besar harus pakai metode yang benar. Jadi yang perlu kita lakukan, gereja ini perlu mengubah strategi. Kita perlu belajar bagaimana jemaat mula-mula melakukan pekerjaan penginjilan itu. Yaitu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Dan pekerjaan itu berkaitan dengan doa. Makanya kita akan bilang itu temanya doa penginjilan. Ya, ini kayaknya waktunya sudah kalau saya ngomong kepada saya doa penginjilan kita bisa pulang agak larut ya. Jadi sampai di sini ya. Jadi kita simpan dulu sampai besok. Tetapi percayalah saudara, kita perlu percaya. Kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan itu berkaitan dengan doa, bukan doa biasa, tapi doa untuk kebutuhan orang-orang yang hilang. Nanti kita akan lihat ya saudara, doa kadang kita doa untuk diri kita sendiri, jawabannya kan agak sulit ya kadang. Itu ada waktunya, tapi doa yang ini pasti manjur, doa untuk kebutuhan orang terhilang. Tuhan itu berjanji pasti menjawab ya, supaya Bapa dipermuliakan. Jadi saudara hadir bukan minggu depan. Saudara hadir besok ya saudara untuk kita belajar ini pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar itu, yaitu namanya doa penginjilan. Oleh sebab itu mari kita akan akhiri worship at home kita pada malam hari ini. Dan kita menyediakan hati kita untuk terus belajar seperti yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau berkata kalau kami percaya kami akan lakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang Engkau buat. Kami percaya kalau itu tertulis di dalam firman-Mu, kami pasti bisa melakukannya. Kami berdoa bantulah gereja-Mu di tempat ini untuk tidak lagi melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih kecil daripada apa yang Kau mau. Tapi biarkan kami boleh melakukan dengan tepat kerinduan hati-Mu. Kami bersama-sama dengan Roh Kudus di dalam kehidupan kami akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang Kau buat. Kalau besok kami akan belajar mengenai doa penginjilan, mari bukakanlah pikiran kami, bukakanlah hati kami, supaya kami bukan hanya mendengar sebuah teori, tapi kami rindu oleh pertolongan Roh Kudus. Kami boleh melakukan dengan setia metode yang Kau ajarkan, prinsip-prinsip yang Kau ajarkan. Dan kami percaya saat kami setia dengan prinsip-prinsip, metode yang Kau ajarkan, kami akan melihat kemuliaan-Mu akan dinyatakan bagi kota kami. Dan kota kami akan diselamatkan. Terima kasih ya Bapa. Biarkan Kau memberkati setiap kami. Anak-anak-Mu yang rindu melakukan kehendak-Mu. Anak-anak-Mu yang rindu melakukan panggilan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau berkata kalau kami setia mendengarkan baik-baik apa yang Kau mau dan berpegang pada perjanjian, kami akan menjadi harta kesayangan-Mu ya Bapa. Kami percaya apa yang belum pernah kami pikirkan, apa yang belum pernah kami lihat, Engkau sedang sediakan bagi kami umat-umat kesayangan-Mu ya Bapa. Biarkan berkat-Mu turun menjamah setiap kami yang ambil bagian dalam acara worship at home kami. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah pujian kami. Kami tidak sia-sia memuji menyembah Engkau.
Engkau berjanji orang yang menyembah Engkau akan mengalami Engkau. Biarkan kesembuhan terjadi atas kehidupan kami. Kesehatan, semangat, sukacita yang baru mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan yang indah pada malam hari ini. Kami rindu berkat firman-Mu ya Bapa. Demikianlah firman yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkatnya berkataan, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Sampai ketemu besok.